Seperti permata ku di matamu, kau jadikanku milik kesayanganmu. Seperti Bapa mengasihi anaknya, demikianlah Allahku mengasihiku. Haleluya, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam program Renungan. Dan renungan hari ini masih tetap tentang kelahiran Kristus. Nah, pada saat ini kita akan melihat Yesus Kristus sebagai Raja. Dia Raja di atas segala Raja. Dan Alkitab banyak menubuatkan tentang hal ini ya, bahwa dia adalah Raja di atas segala Raja. Coba kita lihat nubuatan yang pertama di dalam Bilangan 24 ayat 17. Dalam Bilangan 24 ayat 17 dinubuatkan, di sini dikatakan, aku melihat dia tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Set. Nah, saudara-saudara, nubuatan Kristus sebagai Mesias dalam perjanjian lama itu sangat banyak ya. Misalnya juga di dalam Mazmur 2 ayat yang ke-6. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion gunungku yang kudus untuk pemimpin biduan menurut lagu bunga bakung dari Bani Korah, nyanyian pengajaran nyanyian kasih. Ya, di dalam Mazmur 45 ayat yang pertama. Tetapi di dalam Mazmur 2 ayat yang ke-6, akulah yang telah melantik rajaku di Sion gunungku yang kudus. Nah, ini sangat menarik ya, melihat Yesus sebagai Raja. Dan ayatnya sangat banyak ya, yang menuliskan Yesus sebagai Raja. Kalau kita melihat di dalam Sakaria 9 ayat 9, dikatakan begini, bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ya, memang jarang sekali kita membahas Yesus sebagai raja pada saat dia lahir ya. Banyakan kita akan melihat dia sebagai seorang penebus yang datang menjadi manusia. Tetapi di sini kita akan melihat dari sisi Yesus sebagai Raja yang sudah dibuatkan oleh perjanjian lama, oleh nabi-nabi. Nah, coba kita lihat di sini di dalam Matius 2 ayat yang kedua. Matius 2 ayat yang kedua, orang Majus datang jauh-jauh dari timur dan kemudian ke Yerusalem, dan mereka mampir di istana Raja Herodes. Ayat yang kedua, dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, kami datang untuk menyembah dia. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ini sesuatu keajaiban ya. Biasanya keluarga kerajaan kalau kelahiran seorang putra dalam satu keluarga kerajaan, kalau ada putra yang lahir dari keluarga kerajaan, misalnya kerajaan Inggris ya, lahirlah si namanya Charles. Dia tidak disebut Raja Charles, tetapi pangeran. Lahirlah William, disebut Pangeran William. Lahirlah Andrew dalam keluarga kerajaan Inggris, sebut Pangeran Andrew, tapi tidak disebut Raja Charles. Tidak disebut Raja William, tidak disebut Raja Andrew. Ya, tetapi di sini kita melihat bahwa saat Yesus lahir, dia bukan pangeran tetapi langsung raja. Dia adalah raja. Ya, dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Jadi sejak lahir saja dia sudah disebut raja.
Ini luar biasa ya. Disebut raja pada saat dia lahir, dan kita lihat pada saat dia mati juga ya. Di atas kayu salib tertulis seperti ini. Ya. Yohanes 19 ayat 19 berkata, dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Jadi dari nubuatan perjanjian lama, kemudian saat dia lahir disebut raja, dan saat di atas kayu salib disebut juga sebagai raja. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kalau dia sebagai raja, saudara-saudara, maka segala titah-titahnya harus dipatuhi. Segala aturan-aturannya harus diikuti. Ya, memang pada waktu dia lahir di Bethlehem, Yesus sebagai raja, saudara-saudara, memang belum bisa berbuat apa-apa karena Yesus dia membatasi diri sebagai manusia, sebagai bayi, sehingga dia membatasi diri, dia tidak bisa apa-apa. Dia seolah-olah lemah, ya, mendapat intervensi daripada Herodes dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, sekarang kita juga melihat, saudara-saudara, saat kita merayakan Natal, banyak intervensi dari, saya katakanlah, roh-roh Herodes ini mengintervensi, mengancam saudara-saudara. Tetapi ingat, Yesus bukan bayi lagi. Saudara-saudara, Yesus bukan bayi lagi. Dia adalah raja. Sekali dia menghardik, seperti angin ribut yang dihardik, langsung angin itu tenang. Langsung angin itu diam. Saat-saat ini banyak orang mengancam, banyak orang saudara-saudara menggertak, saudara-saudara. Orang-orang percaya merayakan kelahiran Kristus sebagai raja. Tapi ingat, kita orang percaya tidak akan pernah takut karena Yesus di sini dia adalah raja, raja yang memerintah, raja yang berdaulat. Nah, saudara-saudara, kalau dia sebagai raja, maka dia akan melakukan banyak hal, dia akan melakukan perintah-perintah yang sangat berwibawa. Ya, sangat berwibawa. Nah, orang percaya, saudara-saudara, di sini dikatakan di sini kita sebagai orang percaya, ya, dikatakan di dalam Kolose 1 ayat yang ke-13 dikatakan begini. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan. Nah, bicara kerajaan. Jadi kita berada di dalam satu kerajaan, kerajaan anaknya yang kekasih. Ini luar biasa, saudara-saudara, ya. Di akhir zaman ini kita melihat di sini bahwa Tuhan juga bisa melakukan banyak hal. Tuhan kita bisa melakukan sesuatu yang sangat berwibawa. Dia bisa memerintahkan badai. Dia bisa memerintahkan gelombang. Dia bisa memerintahkan angin ribut. Dia bisa memerintahkan saudara-saudara segala sesuatu yang ada di alam ini untuk memperlihatkan kewibawaannya, saudara-saudara. Dia bisa memerintahkan petir, guntur. Dia bisa memerintahkan saudara-saudara gunung berapi, gempa dan lain sebagainya. Itu bisa saja terjadi, saudara, karena dia adalah raja. Ya. Nah, kita ada dalam kerajaan Allah. Ya, dan Alkitab berkata bahwa kerajaan itu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa kita berada dalam satu kerajaan yang tidak tergoncangkan, ya, di dalam Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara-saudara, segala sesuatu bisa bergoncang, tetapi kita berada pada kerajaan yang dipimpin oleh Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus, dan kita berada pada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Segala sesuatu dia bisa bergoncang, tetapi kita berada pada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saudara-saudara, dikatakan juga bahwa Yesus kita adalah singa dari Yehuda. Ya, dalam kitab Wahyu dikatakan dialah singa dari suku Yehuda. Singa adalah raja binatang. Ya, aumannya itu sangat berwibawa.
aumannya itu, suaranya itu sangat berwibawa. Bukankah hari-hari ini kok kita lihat banyak bencana terjadi? Bukankah hari-hari ini kita lihat banyak saudara-saudara hal-hal yang berbau alam, saudara-saudara, yang digoncangkan oleh Tuhan, yang mengancam umat manusia, yang membahayakan umat manusia. Tetapi itu bukan terjadi begitu saja. Itu atas kendali daripada Raja di atas segala raja. Dia singa dari suku Yehuda. Dia mengaum dan mengeluarkan suara yang sangat berwibawa. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita lihat di dalam Wahyu 17 ayat 14, ya, dikatakan mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuan di atas segala Tuan, Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Nah, saudara-saudara, kita yang terpanggil, yang dipilih, dan yang setia, kita akan dibela oleh Raja di atas segala raja. Kita tidak akan pernah takut dengan kejadian yang sementara terjadi di akhir zaman ini, saudara-saudara. Karena kita yang adalah orang-orang yang tadinya orang-orang gelap, sekarang kita berpindah kepada kerajaannya yang terang. Dan kita bersama dengan dia, dengan Kristus yang penuh dengan wibawa. Wibawa sebagai Raja. Dia memerintah dengan mutlak, saudara-saudara. Nah, dia ada dalam hidup kita, dia ada dalam hati kita. Kalau banyak saat ini, saudara-saudara, intimidasi dan roh-roh dunia, kita tidak akan pernah takut. Karena apa? Dia adalah singa dari suku Yehuda yang memerintah dengan wibawa, yang membuat kita tidak akan tergoncang. Karena kerajaannya tidak akan tergoncang dan kuasanya tidak akan pernah tergoncang. Dan kuasanya itu akan memelihara saya dan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami memiliki Engkau Raja di atas segala raja yang sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Engkau datang sebagai Raja. Pas Engkau lahir, Engkau sudah menyatakan diri sebagai Raja. Dan di atas kayu salib terpasang juga Raja di atas segala raja. Engkau memiliki kerajaan tidak tergoncangkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, teguhkan iman kami. Teguhkan iman orang-orang percaya, khususnya yang ada di Indonesia ini, yang banyak menghadapi intimidasi dan ancaman. Kami memiliki Raja di atas segala Tuhan, di atas segala Tuhan, Tuhan Yesus, singa dari suku Yehuda, yang selalu ada dengan kewibawaannya, beserta dengan orang percaya. Dalam nama Yesus, Tuhan kami, meteraikan firman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sampai berjumpa pada program berikut.
gerejaku adalah rumahku.